Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya terjadi perbincangan intens antara Xiaoyan dengan sosok pria bertubuh emas. Sosok itu juga tidak tahu bahwa klan Yuan-Shen musnah dan dunia tanpa batas telah hancur. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sampai saat Xiaoyan menunjukkan labu dewa bermata 9. Bukankah ini? Saat dia melihat labu dewa bermata 9, mata pria itu membelalak dengan marah dan ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bajingan, penghancur semua makhluk hidup. Kau bahkan berani mencuri harta karun penguasa dunia tanpa batas. Ucap pria itu berteriak dengan marah. Dan dia sepertinya sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Meskipun aku kuat, tetapi aku juga tidak bisa menggunakan harta karun semacam ini. Meskipun aku benar-benar ingin mengambilnya, tetapi aku tidak akan merampas labu ini. Semua yang kukatakan adalah benar. Apakah kau percaya atau tidak? Aku sebenarnya tidak peduli. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Lebih baik aku pergi sekarang. Ucap Xiaoyan membalikkan tangannya dan menyimpan kembali labu dewa bermata 9. Kali ini dia akan berbalik dan benar-benar ingin pergi. Tunggu, jangan pergi. Aku percaya kepadamu. Setelah merenung sejenak, pria itu segera berteriak. Namun Xiaoyan masih bersiap untuk pergi. Mulailah pertempuran denganku, dan aku akan menghancurkan formasi ini. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi denganmu. Sejak awal kau belum mengatakan sepatah kata pun tentang cara menerobos ke alam leluhur bagi klan Yuan-Shen. Jadi kenapa aku harus membuang waktu bersamamu di sini? Apalagi kau akan tetap terkurung di sini. Ucap Xiaoyan bahkan mengumpat dengan tidak sabar di akhir kata-katanya. Xiaoyan tidak peduli seberapa banyak telah berbicara. Faktanya, dia masih ingin melihat apakah dia bisa belajar lebih banyak tentang klan Yuan-Shen alam leluhur dari orang ini. Kepura-puraan ini jelas dimaksudkan untuk menipunya. Lagi pula, cukup sulit baginya untuk mematahkan formasi ini sekarang. Jika orang ini memblokirnya, tidak hanya mustahil baginya untuk menghancurkan formasi. Xiaoyan juga khawatir dia akan terjebak dalam pertarungan dengannya di sini. Apalagi sekarang dia telah berhasil menjadi formasi ini. Aku adalah Jin Huanshen, klan Yuan-Shen yang pernah menerobos alam leluhur. Jika kau memiliki kemampuan untuk menyempurnakanku menjadi senjata warisan, maka kau pasti bisa merasakan kekuatan klan Yuan-Shenku. Ucap pria yang bernama Jin Huanshen ini berkata dengan tegas. Saat mendengar kata-katanya, mata Xiaoyan langsung berbinar. Baginya inilah berkah yang ingin dia butuhkan sekarang. Apakah kau hanya klan Yuan-Shen alam leluhur? Hanya saja saat ini Xiaoyan menunjukkan ekspresi jijik kepadanya. Sepertinya dia masih meremehkan kekuatannya. Lupakan, buka formasinya, dan biarkan aku keluar. Ucap Xiaoyan melambaikan tangannya, sehingga membuat Jin Huanshen langsung sedikit cemas. Tentu saja tidak. Jalan ilusi emas yang kupahami dengan jelas masih sangat kuat. Sudah begitu, banyak orang yang menginginkannya, tetapi aku masih enggan memberikannya. Jika kau bukan Shizun, aku juga tidak akan memberikan kemampuan ini kepadamu. Ucap Jin Huanshen segera berkata dengan terburu-buru. Jelas dia mengagumi Shizun dari lubuk hatinya. Terutama saat Xiaoyan mengeluarkan labu dewa bermata 9. Dia sepenuhnya percaya kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya melihat ke bawah. Menyadari Xiaoyan tidak menjawabnya, Jin Huanshen juga diam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di bawah mereka adalah kota Wu. Saat membuka formasi besar tadi, kota ini hampir hancur. Namun kota yang seharusnya hancur ini tiba-tiba pulih seperti sebelumnya. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku baru saja membunuh penguasa Istana Wu.
Sama seperti kota ini, dia akan dibangkitkan. Sedangkan kau jiwa yang terperangkap di sungai waktu yang panjang, seharusnya itu juga akan menghilang. Jadi aku bisa pergi sesuai keinginanku dan kau juga tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya akan hilang sepenuhnya di dalam sungai waktu yang panjang ini. Tidak peduli seberapa kuatnya kau dan betapa kuatnya klan Yuanzhen di masa lalu. Faktanya adalah sekarang klan Yuanzhen telah dimusnahkan. Ucap suara Xiaoyan keluar perlahan. Dia mencoba mencuci otak orang kuat yang hidup dalam keabadian. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang dikatakannya sebelumnya, tetapi selama dia bisa menerobos alam leluhur, maka itu akan baik-baik saja. Sekarang dia telah berhasil menjadikan Jin Huangzhen sebagai sukarelawan, dan dia bahkan berinisiatif membuat dirinya sebagai senjata. Tentu saja keputusan ini yang terbaik. Bagaimanapun juga, Xiaoyan merupakan monster tua yang telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Dan dia masih punya kemampuan memanipulasi hati orang lain. Ya, aku bisa menjadi senjata warisanmu. Tetapi kau harus berjanji kepadaku izinkan aku melihat dunia lagi. Ucap Jin Huangzhen berkata dengan tergesa-gesa. Sekarang, biarkan aku memikirkannya. Tidak, apakah ini hanya permintaan kecil? Jin Huangzhen merasa tidak berdaya mendengar jawaban Xiaoyan. Aku bisa memanggil angin dan hujan. Kemampuan ini juga salah satu yang terbaik di antara para klan Yuanzhen. Saat sekarang Jin Huangzhen ada di sini bersama Xiaoyan, dia merasa dirinya tiba-tiba menjadi tidak berharga. Yang ingin aku tanyakan adalah setelah mendapatkan warisan seni bela dirimu, apakah aku masih dapat memiliki senjata warisan lainnya? Ucap Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Jin Huangzhen tertegun sejenak dan memutar matanya lagi pada Xiaoyan. Kau sebenarnya sangat serakah. Bukankah kau juga sudah memiliki kekuatan dari klan Yuanzhen? Ucap Jin Huangzhen dengan suara yang dalam. Xiaoyan tersenyum tanpa rasa malu saat mendengar kata-katanya. Secara teoritis, itu memang mungkin. Pada akhirnya Jin Huangzhen berkata tanpa daya. Baiklah. Kau bisa keluar dengan menjadi senjata warisanku. Ucap Xiaoyan masih terlihat berusaha berkompromi. Jin Huangzhen hanya bisa menggertakkan giginya saat dia melihat Xiaoyan. Ada rumor yang mengatakan bahwa namamu adalah Shizun. Tetapi menurutku tidak. Mulai sekarang, kau harus berlatih ilmu pedang dan akan dipanggil Bizun. Ucap Jin Huangzhen. Setelah mendengar kata-katanya, Xiaoyan tidak tertawa. Tetapi dia sebaliknya menatap tubuh bagian bawah Jin Huangzhen dengan serius. Melihat ekspresinya, Jin Huangzhen segera mundur perlahan. Apakah kau baik-baik saja dengan ini? Xiaoyan langsung melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Itu tidak benar. Aku hanya berpikir, akankah benda yang ada di sana juga berubah menjadi emas? Untungnya Jin Huangzhen tidak memiliki tubuh asli. Jika tidak, dia mungkin akan sangat marah hingga akan mengeluarkan seteguk darah sekarang. Tentu saja Jin Huangzhen meraung geram pada Xiaoyan saat ini. Jin Huangzhen merasa tidak pernah begitu terpojok di dalam hidupnya. Namun pada saat ini dia sama sekali tidak menanggapi pertanyaan konyol dari Xiaoyan. Baiklah, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Ucap Xiaoyan tidak terus menggoda Jin Huangzhen dan dia menjadi bertanya serius. Proses penerimaan warisanku mungkin sedikit menyakitkan. Tetapi menurutku, sebagai Shizun rasa sakit ini bukanlah apa-apa bagimu. Kali ini Jin Huangzhen berkata dengan ringan. Seberapa menyakitkannya? Aku khawatir itu akan sangat menyakitkan. Ucap Xiaoyan menanggapinya. Namun ada ekspresi bercanda di wajahnya. Kau akan tahu jika kau mencobanya. Mengapa kau ingin memiliki warisan ilmu bela diri namun masih takut rasa sakitnya? Meskipun warisanku tidak memungkinkanmu menerobos ke alam leluhur klan Yuanzhen saat ini, tetapi kau bisa mendapatkan kekuatanku. Kapan kau bisa menerobos ke alam leluhur klan Yuanzhen, maka itu akan tergantung kapan kau bisa memahami kekuatanku. Seperti yang kau lihat kekuatan tubuh fantasi emas,
Kekuatan utama keterampilan ini mampu mengubah tubuh menjadi emas, ucap Jin Huanzhen berkata dengan serius. Xiaoyan memandangnya dengan curiga setelah mendengar kata-katanya. Berubah menjadi emas? Ucap Xiaoyan langsung mengerutkan keningnya. Iya, warna tubuhmu akan berubah menjadi emas. Tentu saja darah klan Yuanzhen juga adalah emas. Cara untuk mendapatkan kekuatanku ada dengan membiarkan daging dan darahmu memiliki kekuatan darah klan Yuanzhenku. Sehingga kau akan memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Jika kau benar-benar tidak menginginkan warisanku, mengapa kau harus repot-repot bersikap sarkastik di sini? Ucap Jin Huanzhen berkata dengan kesal di akhir kalimatnya. Namun dia masih merasa tidak berdaya. Maaf, aku cuma bercanda. Mampu menggunakan tubuh sebagai senjata tidaklah buruk. Ucap Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tertawa. Jin Huanzhen menarik nafasnya dalam-dalam beberapa kali sebelum dia bisa sadar kembali. Lalu memandang Xiaoyan dengan marah dan dia merasa ingin menangis sejenak melihat kelakuan dari Xiaoyan. Tenangkan pikiranmu. Aku akan merenggangkan meridianmu agar terintegrasi ke dalam daging dan tulangmu. Proses ini akan sangat menyakitkan. Tetapi jangan khawatir. Setelah selesai, kau pasti akan merasa sangat segar. Ucap Jin Huanzhen berkata perlahan. Xiaoyan sepertinya merasa ada yang salah dengan kata-katanya. Tetapi dia juga merasa sepertinya tidak ada masalah dalam perkataan ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.